Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Irmawan dari kelas 10 AV1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal garis-garis gambar teknik dan fungsinya. Mengenal garis-garis gambar teknik dan fungsinya. Garis gambar teknik adalah salah satu peran yang paling penting pada proses gambar teknik. Garis gambar teknik ini mempunyai arti tersendiri, oleh karena itu dalam penggunaan garis gambar teknik harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari garis gambar teknik tersebut. Fungsi garis gambar teknik harus sesuai dengan standar yang ada. Kita ketahui bahwasanya gambar teknik digunakan untuk mengemukakan sebuah rancangan produk. Selain itu, gambar teknik juga menjadi bahasa komunikasi antara perencana dan pelaksana, sehingga produk yang dibuat sesuai dengan maksud dan keinginan. Oleh karena itu, pada setiap kode apapun, tulisan pada gambar teknik mengandung suatu petunjuk yang mempunyai fungsi penting untuk pelaksanaan sebuah kegiatan keteknikan. Dalam menggunakan simbol garis gambar teknik, setiap jenis gambar teknik memiliki arti dan fungsi tersendiri. Oleh karena itu, penggunaan jenis gambar teknik harus sesuai dengan tujuan atau maksud gambar. Hal ini bertujuan agar orang lain mampu mempresentasikan apa yang sudah kita gores atau gambar sebelumnya. Selanjutnya di sini ada macam-macam garis gambar teknik. Yang pertama, garis kontinu tebal, yang kedua garis kontinu tipis, yang ketiga garis putus-putus, yang keempat garis strip titik tipis, yang kelima ada strip titik tipis yang ditebalkan pada bagian ujung dan belokannya, yang keenam strip titik tebal, yang ketujuh strip titik dengan titik ganda tipis, yang ke-8 ada garis kontinu bebas, yang ke-9 ada garis kontinu dengan zigzag. Selanjutnya di sini ada pengertiannya. Yang pertama, garis kontinu tebal. Garis kontinu tebal merupakan garis yang digunakan sebagai garis-garis nyata, garis-garis suatu objek, dan juga garis-garis tepi. Yang kedua, garis kontinu tipis. Garis kontinu tipis merupakan garis yang digunakan sebagai garis petunjuk, garis khayal, garis batu, dan garis ukur, garis suhu pendek, dan garis arsir. Yang ketiga, garis putus-putus. Garis putus-putus merupakan garis yang berdiri sebagai garis objek ataupun garis yang terhalang. Yang keempat, garis strip tipis. Garis strip titik tipis merupakan garis yang digunakan sebagai garis sumbu, garis simetri, dan garis lintasan. Jika dipertebal pada bagian ujung dan belokannya, maknanya sebagai garis bidang potong. Yang kelima, garis strip titik tebal. Garis strip titik tebal merupakan garis yang digunakan sebagai petunjuk permukaan pada objek yang memerlukan penegangan khusus. Yang keenam, garis strip titik dengan titik ganda. Garis strip titik dengan titik ganda memiliki beberapa kegunaan, di antaranya yaitu sebagai petunjuk bagian yang berdampingan, sebagai batas-batas kedudukan objek yang bergerak, dan sebagai garis pada batang profil. Yang ketujuh, garis kontinu bebas. Garis kontinu bebas atau tipis merupakan garis yang digunakan sebagai garis-garis pembatas pada bagian objek yang dipotong. Yang kedelapan, garis kontinu zigzag. Garis kontinu zigzag memiliki fungsi yang sama dengan garis kontinu bebas atau tipis, yaitu sebagai garis-garis pembatas dan bagian suatu objek yang dipotong. Nah, itulah referensi jenis-jenis garis pada bidang seni, rupa, dan gambar teknik beserta gambar dan penjelasannya lengkap. Semoga bisa menambah referensi dan wawasan.
Selanjutnya di sini ada macam-macam garis. Yang pertama ada garis horizontal. Garis horizontal merupakan jenis garis lurus yang mendatar. Jenis garis horizontal ini digambarkan memberikan sugesti ketenangan atau hal-hal yang tidak bergerak. Garis vertikal. Garis vertikal merupakan jenis garis yang lurus yang tegak dan berdiri. Garis vertikal memberikan kesan mengenai stabilitas, kekuatan atau kemegahan suatu objek. Garis diagonal. Garis diagonal merupakan jenis garis lurus yang miring balik ke arah kanan atau ke arah kiri. Garis diagonal ini memberikan kesan sesuatu yang tidak stabil atau setara, sesuatu yang bergerak atau dinamika yang tidak tepat. Garis lengkung merupakan jenis garis yang memiliki arah membelok dengan bentuk pola melengkung. Garis lengkung ini terdiri dari 3 macam bentuk garis, yaitu lengkung busur, garis lengkung kubu, dan garis lengkung pengapung. Di sini selanjutnya jenis gambar teknik lagi, ya, jenis gambar A bal kontinu, penggunaan garis-garis nyata dan garis-garis tepi. Yang B, keterangan tipis kontinu atau harus atau lengkung, ke penggunaan garis-garis berpotongan khayal, garis-garis ukur, garis-garis proyeksi, garis-garis penunjuk, garis-garis arsir, garis-garis nyata dari penampungan yang diputar di tempat, garis-garis sumbu pendek. Yang C, jenis garis keterangan tipis kontinu bebas, penggunaan garis-garis batas dari potongan sebagai atau bagian yang dipotong bila batasnya bukan garis bergores tipis. Yang D, garis gores tebal, penggunaan garis nyata terhalang atau garis tepi terhalang. Yang E, garis gores tipis, penggunaan garis nyata terhalang atau garis tepi terhalang. Yang F, keterangan garis bergores tipis, penggunaan garis sumbu, garis simetri, dan lintasan. Yang D, garis bergores tipis yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan arah perubahan arah, penggunaan garis bidang potong. Selanjutnya H, garis bergores tebal, penggunaan petunjuk permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. Yang I, garis bergores ganda tipis, penggunaan bagian yang berdampingan, batas-batas kedudukan benda yang bergerak. Ketiga, garis sistem. Keempat, bentuk semula sebelum dibentuk. Kelima, bagian benda yang berada di depan bidang potong. Ya, di sini yang terakhir ada contoh penerapan garis teknik. Yang nomor 1 itu adalah garis tebal kontinu. Yang nomor 2 adalah garis tipis kontinu. Yang nomor 3 adalah garis kontinu bebas. Yang nomor 4 adalah garis gores tipis. Yang nomor 5 adalah garis sumbu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.